Ini yang stupa ya? Pasalnya beda. Awalnya penistaan. Saya tanya, dinyatakan bersalah nggak? Makanya mau Dinyatakan bersalah nggak? Awalnya tuduhannya Nggak penistaan bisa. agama. Putusannya adalah pencemaran nama baik. Itu benar nggak? Bung Ade, Anda katakan tadi bahwa ini sudah lengkap dan Anda mendesak untuk adanya penahanan. Betul? Betul sekali Bung Aiman. Kebetulan per tadi ya jam 10 sampai jam 12 saya berada di Polda Metro Jaya bersama Pak Dir yang sebenarnya janjinya sudah lama sekali. Kayaknya susah banget nemuin saya gitu. Jadi tapi tadi mungkin beliau menemui saya dan saya cuman Boleh saya tanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Dir? Pak Iman ya, Kombes Iman. Sebenarnya saya nggak bertanya kepada beliau. Oke. Saya cuma menyampaikan surat sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam aturan dan perundang-undangan. Kami uraikan satu persatu dan terjadi diskusi di situ. Dan saya sampaikan sama Pak Dir, ini kan sudah sangat jelas ya di dalam aturannya. Nah, ini layak dilakukan penahanan. Kenapa? Karena saya berpikir begini, Bung Aiman, saya belum bisa mendapatkan di negara manapun ketika ada pidana berulang, ya kan, itu tidak dilakukan penahanan. Pidana berulang? Iya. Di sini berulang kan Mas Roy baru sekali. Dan kawan-kawan. Jadi kita belajar satu hal bahwa Mas Roy waktu Stupa Borobudur, itu saya bertanya kepada Pak Iman sekarang, pada saat Stupa Borobudur itu konsepnya siapa? Objeknya siapa? Mukanya siapa di situ? Mukanya siapa? Pak Jokowi kan? Oke. Kemudian ini siapa nih yang kali ini? Ijazahnya siapa? Sudah Pak baca Jokowi. putusan Sebentar. belum? Saya jelasin dulu, Nah, jangan ya, langsung potong dia. Kalau Mas, belum baca jangan ngomong. udah, Nanti tuh ada persoalan PK-nya baca juga. atau tidak. Saya tanya Mas Roy, sekarang Mas Roy dikatakan bersalah nggak di situ? Ini yang stupa ya? Pasalnya beda. Awalnya penistaan. Saya tanya, dinyatakan bersalah nggak? Makanya mau Dinyatakan bersalah nggak? Awalnya tuduhannya Nggak penistaan bisa. agama. Putusannya adalah pencemaran nama baik. Itu benar nggak? Saya bertanya. Lah ya udah, nanti di Objek PK aja pidana udah yang dengerin sama. aja. Jadi gini Bung Aiman. Nah, ini maksudnya Pak, objek yang sama. Bukan, maksudnya orang yang sama. upload juga banyak orang banget yang kok, sama ngaco. melakukan tindak pidana berulang dalam artian begini Bang Aiman, bahwa dia melakukan hal yang serupa dengan orang yang sama terus tindak pidananya serupa. Oke, objeknya maksudnya orang yang katakanlah yang Pak Jokowi, jadi korban. korban Pak hukumnya Jokowi. gimana, ya? Kemudian yang kedua Pak Jokowi lagi. Jadi itu namanya tindak pidana sejenis. Yang lapor Jokowi bukan. Kalau beda pasal kan. Yang lapor Jokowi bukan. Kalau katanya pidana, bukan kan? Ya pidananya udah. sejenis seperti ini, itu belum pernah tidak dilakukan penahanan karena 2 kali nih. Walaupun pasalnya berbeda. Iya, Pasalnya juga beda. Dan status pasalnya beda, Mas Roy Mas. saat ini, ya kan? Status Mas Roy saat ini adalah apa? Kalau bukan residivis. Salah. Saya nggak pernah masuk LP. Anda harus baca. Orang yang nggak pernah masuk lembaga pemasyarakatan belum bisa disebut narapidana. Oke. Iya, saya Oke, baru masuk rutan. Ini belajar hukumnya di mana sih? Kuliahnya di mana Jadi ini gini, kuliahnya? Jadi artinya begini Bung Aiman. Aduh, ini kalau katanya kita melihat itu, orang hukum nggak ngerti itu yang ini, pertama. Oke. Dari tuntutan yang kami sampaikan. Jadi menurut Anda kenapa dilakukan alasan penahanan? Ini belum terjawab nih. Ya, alasan penahanan yang pertama melakukan tindak pidana berulang. Terus yang kedua, itu ada di mana? Aturannya di mana? hampir tiap hari, ya ini dilakukan terus menerus. Ya, fitnah ini berjalan terus nih, Bung Aiman. Sampai hari ini kita berada di sini, ya kan? Coba deh tanya Mas Roy sekarang. Apa? Diduga atau palsu? 99,9% palsu. Udah jelas palsu gimana? Clear kan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya kan? Persoalan ini yang paling Saya jawab dulu nanti Mas Aiman soal ini parah ini. Iya, nanti saya lihat Mas Roy. Bahwa Silakan. inilah yang kami inginkan keadilan buat Pak Jokowi gitu loh. Kok susah banget ya nyari keadilan? Saya cuma berdiskusi seperti itu bahwa kok susah banget ya Pak Jokowi mendapatkan keadilan. Sebenarnya saya tidak berhenti sampai di sini. Saya akan menyurat juga ke Komnas HAM. Komnas HAM. Iya, ini diskriminatif sekali. Karena Pak Jokowi menjadi korban. Iya, yang harusnya selesai, ya kan? Kok nggak selesai juga? Tahap doakan dong. Kan begitu. Selesaikan. Tapi Pak Dir setelah membaca dari kemarin kan Senin kita layangkan, Selasa kita layangkan, Rabu tadi
Saya berjumpa dan dia Layankan menyatakan apa? Layankan apa, sorry? layankan suratnya, Surat apa? surat permohonan penahanannya. Oh, Anda memberikan kepada Pak Dir, Pak Dir, Dirkrim Polda Metro Jaya, Iya. Pak Kombes Iman, bahwa kami merekomendasikan sebagai pelapor ya, Iya, betul. untuk melakukan penahanan terhadap Mas Roy. Mas Roy aja. Ya, Mas Roy CS. Oh, Roy Tapi CS, oke. kami konsen pada Boleh nggak disebut namanya semua? Roy? kami konsen sama Pak Roy. Boleh. Oke, nggak Kami disebutkan konsen. yang tertulis di surat itu apa aja? Mas Roy. Hanya Mas Roy aja. Ya. Oke. Kenapa kami memberikan Oke. itu? Karena sudah 2 kali. Anda punya kopinya nggak suratnya? Ada. Boleh nggak dibacain? Tayangkan, ayo kalau berani. nanti. Saya tidak melayangkan itu. Nggak Ya kan dibacakan nggak punya legal intinya standing, boleh nggak? saya Nanti dibacakan jangan intinya saya boleh. terlalu lama ini, Nanti Mas. saya Kan di situ pasti ada. spinkan. Saya ingin kemudian pemirsa juga Ya. mendengarkan, Dia kemudian selaku juga apa? bisa mengargumentasikan apa alasan penahanan itu. Itu Dan yang dia pertama. selaku apa? Jadi alasannya itu ada 3 aja. Boleh dibacakan kalau nggak keberatan. Oke. Kalau memang tapi ada alamatnya ya, nggak apa. Kalau sana dikirimkan boleh. Gak usah Mas Emen, saya bacakan aja. Bacakan, oke, silakan. Nggak berani dia. Bukan Saya nggak berani, ini hak saya. Bukan. Saya nggak mau. Kalau saya nggak mau, saya hak saya kan. Enggak, Iya, iya. sebelum Jangan dibacakan, jangan dipaksain. dia legal standingnya apa? Jangan Nggak apa, dipaksain. Orang ini nggak nanti punya kita legal bahas. standing, Mas. Nggak Sama punya. sekali, nggak punya. Sebagai pelapor, Pelapor siapa? Jokowi. Ada legal standing nggak? Ada surat kuasa khusus atas nama Pak Jokowi. Yang punya surat kuasa khusus itu Prof Firmanto. Orang ini nggak ada. Dia legal standing, katanya lawyernya Lecumanan. Lecumanan saja sekarang terbongkar. Lecumanan itu tidak pernah melaporkan atas dirinya. Korban Lecumanan itu adalah Peradi Bersatu, organisasi. Mana ada Peradi Bersatu punya peranaan, punya perasaan. Nggak ada. Dan itu sudah kita laporkan. Laporan kami juga diterima terhadap Lecumanan. maksudnya Peradi Bersatu Perasaan gimana maksudnya? Ini, jadi dia tidak pernah menjadi kuasa hukum resminya Pak Jokowi. Benar, Prof? Ya, tuh. Kuasa hukumnya Pak Jokowi resmi, Prof Firmanto, kemudian Pak Yaakob Hasibuan, kemudian Pak Rifai, satunya lagi Pak Audrey atau siapa itu. Itu yang resmi. Yang lain ini comberan aja, kanan kiri aja, ya. Iya, mengaku lawyernya Lecumanan. Yang ikut-ikut. Lecumanan melaporkan saya dan teman-teman Pak Rizal segala itu tanggal 26 April sebelum Pak Jokowi di Polres Jakarta Selatan, ya. Laporannya adalah pasal 160 yang nggak dikenakan ke saya juga. Jadi saya nggak kena laporannya dia. Lah kok bisa dia ngikut-ngikut? Dan setelah kita lihat LP-nya Lecumanan itu adalah terhadap kejahatan terhadap pencemaran nama terhadap pihak yang namanya Peradi Bersatu. Oh. Organisasi namanya Peradi Bersatu. Oke. Mana ada Peradi Bersatu itu sebagai korban? Kalau bisa ya nama Peradi Bersatunya kemudian datang ke Polda Metro dan itu laporannya di Polres Jakarta Selatan pada tanggal 26 April. Beda dengan laporannya Pak Jokowi yang tanggal 30 April. Jadi ini orang ini nggak punya legal Oke, standing. Bung Eman. Udah. Oke. Itu kita ngajukan dengarkan, surat. baca. Oke. Iyalah, apa? Beberapa poin penting yang Kacau lah kayak ini aja. gitu. Bahwa kemudian kita kan butuh Saya boleh di sini nggak apa ya? menjamin Ya. kelancaran proses peradilan itu yang pertama. Bahwa kalau kita berbicara peradilan yang baik, ya kan? Nah, ketika dia tidak dilakukan penahanan, Ketawain ya, aja. setelah dia katakanlah sidang pertama, dia tidak dilakukan penahanan, pasti habis itu ke media tuh. Nah, itu tuh yang bikin gaduh tuh pastinya. Nah, itu pertama. Oke. Terus yang kedua, ya kan pidana berulang. Boleh Kita kasih nggak? tahu yang Boleh bikin dibacain? gaduh lainnya Mas Aiman. Atau saya bacakan? Yang Nggak apa. jelas-jelas bikin Alasannya aja nggak apa? Yang mana yang Ya, ini 1, 2, 3, 4 ya? Oke, saya bacakan boleh ya? Tapi yang atas Mas Aiman, Iya, iya, oke. kopnya apa? Surat itu kopnya apa? Nanti. Enggak. Kopnya apa? Kopnya. yang itu aja. Kop suratnya apa? Nanti dijelaskan. Nanti Loh dijelaskan. enggak. Nanti Ini dijelaskan. surat nggak ada kop Saya suratnya baca ya? tuh berarti surat gundul. Nggak Nanti, ada kop nanti setelah saya suratnya. bacakan saya lihat kopnya. Lah iya. Karena mesti scroll ke atas. Walah. Oke. Surat Berdasarkan, goib. saya bacakan ya. Saya bacakan tengah sini. Ya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami memohon kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Ceki, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk 1. Segera melaksanakan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap P21. Segera melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo Noto Diprojo dan Dr. Tifauzia Tiasuma Dokter Tifanya. sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tadi katanya nggak ada dokter Tifa. Ini suratnya sendiri aja nggak hafal. 3, oke saya lanjutkan. Aduh parah banget ini orang. Menjamin agar seluruh proses hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk intervensi. 4. Menunjukkan komitmen penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif demi terpeliharanya kewibawaan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Itu 4. Kopnya Pradi Bersatu. Wah, legal standingnya Pradi Bersatu dalam perkara ini apa? Ya saya jelaskan. Jadi bahan diskusi kami adalah hal-hal yang terkait bahwa kemudian ada pidana berulang. Itu merupakan suatu pembicaraan yang paling kami konsentrasikan di situ, Bung Aiman. Kenapa? Ini baru pertama kali dibacain ya, pertanyaan ya? Ya, Oke, terima kasih. pertama kali ini, Bung Aiman. Dan sebenarnya kalau bukan rakyat bersuara, saya nggak mau sebenarnya. Dan yang nggak perlu. Jadi artinya gini, setiap warga negara di Republik ini, Mas Aiman, memiliki tanggung jawab moral yang sama terhadap setiap pelaksanaan hukum. Karena kenapa, Bung Aiman? Ini kan perhatian publik. Mas Roy sering mengatakan bahwa ini adalah perhatian publik. Oh iya. Ini adalah Presiden ke-7. Masa Mas Roy bisa ngomong ini adalah perhatian publik? Ade Darmawan nggak boleh. Ade Darmawan nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh mencampuri. Legal standingnya apa? Kan lucu. Legal standingnya apa? Sudah jelas-jelas dikatakan di KUHAP, Mas Roy. Jadi gini Mas Roy, kan kita Ngirim-ngirim harus surat baca lagi ke 108. Ya, KUHAP dibaca dong. Loh Mas iya, Roy. legal standingnya Setiap warga Pradi Bersatu negara itu bila apa? melihat hal-hal yang namanya tidak pidana bisa melaporkan. Mas Roy, bisa. Gini, nanti saya Turut tambahin. ikut campur. Kenapa Dalam nggak hal ditulis itu di surat pasti itu? bisa. Mas Aiman, nanti gitu. saya Jadi tambahin. intinya gini, Saya tambahin. gini Mas Roy. Saya Mas Roy nanti bantah aja. Ya, saya bantah sekarang. saja. Apapun yang kami lakukan, menurut kami dan menurut Ya. pandangan hukum kami, itulah yang terbaik buat kami. Oke. Iya kan? Kalau tidak baik buat Mas Roy, ya silakan monggo. Prapit aja Mas Roy. Oke. Oh Ya kan? ngapain itu? Oh enggak. Enggak mau prapit. Dari dulu ditawarin prapit enggak mau tuh Mas Roy. Ngapain itu kalau oke. picik itu kalau prapit itu? Yang kedua, kalau ini tidak dilakukan penahanan, peradilan ini seperti apa? Katakanlah kita pemeriksaan pertama. Habis pemeriksaan pertama dibuka lagi ke publik. Padahal publik sudah menonton di pengadilan. Ini akan terjadi nih. Khawatirannya apa? Khawatirnya adalah hal-hal seperti ini kan bisa mengganggu konsentrasi peradilan. Iya dong. Nah ini yang kita tidak mau. Marilah kita memberikan pendidikan hukum, acara yang benar. Ini yang kami inginkan. Nah, semua kembali kepada aparat penegak hukum. Silakan monggo. Oke. Ya kan, dilakukan penahanan atau tidak, kami cuma bermohon kok. Kenapa Mas Roy uring-uringan? Enggak uring-uringan, nanti saya Ya kan, kalau Mas Roy Kan, merasa nggak usah bahwa kelamaan. tidak pantas ditahan, ya sudah lakukan upaya hukum. Kami pun melakukan. Sama Mas Roy. Masa Mas Roy bisa menyurat ke DPR Ade Darmawan nggak bisa? Loh, Kan kan begitu. beda. Kan bisa kan? Oke. Itu dulu Mas Oke, Roy. baik. Ya, Haknya Mas Roy. sama Gini. gitu loh. Oke, Ya. silakan dijawab Mas Roy. Ya, gini, saya akan langsung jawab. Yang pertama, saya akan menjawab keluguan sekaligus ke lucu dan guo. Saya nggak tahu terusnya apa ya. Gitu. Orang ini yang katanya sarjana hukum. Yang namanya P21 itu ada bukti fisiknya. Seperti ini, bisa tolong ditayangkan Mas Aiman. Oke, Saya pun sebagai orang awam ngerti. Kalau ada P21 sama, ini sudah saya kirim. ini kejaksaan ya, contoh kejaksaan. P21 nih. Contoh P21. Oke, Jadi tidak ada yang namanya P21 itu goib. Emangnya SMK. goibnya gimana? Ya kan tadi dikatakan P21-nya tuh tidak perlu kelihatan tapi bisa dirasakan. Oh itu kayak SMK aja gitu ya. Gitu ya. Enggak, harus ada. Dan nah ini LP. Ini LP terhadap saudara Lecumanan ini. Kopnya kejaksaan, Ya, yang kopnya kejaksaan. Kalau ini enggak apa-apa, ini sudah tolong sayang. Oke, ini kalau nggak Mas Roy jelasin dulu. Oke. Ini laporan ke siapa Mas Roy? Laporan orang namanya Lecumanan. Oh, oke. Lecumanan yang kemudian katanya kuasa hukumnya namanya Ade Darmawan itu, ya. Ya. Jadi ini sudah terlapor, sudah ada laporannya nomor 4111 karena dia sekarang sudah menjadi 394. Apa itu? Lapor membuat berita bohong di atas akte
yang kemudian dipalsukan. Jadi artinya apa sih konteksnya apa sih ini? konteksnya gini, Lecumanan itu melaporkan saya, Pak Rizal Fadila, waktu itu awal masih ada Egy Sujana juga, ya di awal itu, pada tanggal 26 April 2025 di Polres Jakarta Selatan. Dan dalam laporannya, dia menuliskan nama korbannya itu adalah Peradi Bersatu. Organisasi kok jadikan nama korban. Itu aja sudah salah. Lucunya, ketika kemudian itu diterima, makanya kita kemudian, maaf ini saya keluarkan. Saya keluarkan. Jadi, oke salah, tapi pidananya di mana? Dugaan pidananya? Harusnya diperapin. Karena apa? Karena itu dia telah menunjukkan. Mas Roy harusnya perapit, bukan ngelaporin. Salah ini Pak Roy ini. Ya, LP-nya perapit dong. LP-nya sudah diterima. LP-nya yang diterima diperapit dong, Mas Roy. Nanti saya tanyakan. Surat tanda penerimaan laporan. Ya, ini pelaporan dari orang namanya Lecumanan, ya, yang melaporkan saya. Kemudian ketika dia menuliskan kejadiannya pada hari Rabu 23 April di salah satu hotel, ya itu siaran televisi lain, ya. Dan kemudian itu dia tuliskan di situ dengan terhadap korban, nama korbannya Peradi Bersatu. Oke, ya nama korban Peradi Bersatu. Lah ini salah, jadi dia telah menempatkan kabar bohong di atas akta. Tapi kan laporannya diterima, pidananya di mana? Itulah juga makanya kita laporkan. Saya nggak ngerti gimana. Biar diterima juga. Iya diterima juga kan ini. Oke, jadi gini, kesalahan objek pelaporan. Ya. Tapi diterima polisi. Iya, dan dijalankan itu ya makanya kita. Dan laporkan. Itu pidana. Pidana. Saya bingung juga nih, ini jelas, ya? Ini pidana nih. Ada pasalnya dan itu hasil konsultasi kami kemarin jalan. Sudah jalan. Oke. Makanya itu. Tapi ini oke lah. Ini artinya biarkan ini jalan dulu. Oke. Nggak, tapi ini biar pemirsa nggak bingung. Mungkin Anda bisa jelaskan. Bang Hosinuddin bisa jelaskan soal ini? Enggak, gini aja. Oke. Ada IPW di sini, Indonesia Police Watch, saya lupa. Bung Sugeng, ini gimana maksudnya? Kalau seandainya kita melaporkan, objeknya salah, lalu dilaporkan kembali, itu saya orang awam nggak ngerti. Gimana? IPW, Pak Sugeng, boleh saya tanya satu hal dulu sebelum Pak Sugeng jawab? Kenapa tuh? Pak Sugeng masih anggota partai PSI? Masih? Ya sudah. Ini kok langsung masih anggota partai PSI. Jangan langsung menyerang orang. Dengan keahlian saya. Partai PSI Jadi begini. Ada partai afiliasi dan Oke, nanti kita kembali saat lagi kita dengarkan Bung Sugeng Teguh Santoso. Sesaat lagi kita kembali tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti Mas Sugeng ya, nanti. Sorry.